Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar lovebird mempunyai daya tetas tinggi. Lovebird mania pasti akan hancur hatinya saat melihat telur-telur lovebird tidak menetas semua. Apalagi jumlah telur lovebird banyak tapi tidak ada yang menetas. Lantas apa sih agar telur burung lovebird bisa menetas semua? Sebelumnya banyak peternak lovebird yang kebingungan membuat lovebird cepat bertelur. Setelah lovebird bertelur, permasalahan lain muncul terkait telur yang tidak menetas. Anda tidak perlu khawatir, penangkar lovebird memang sering kali mendapati telur lovebird tidak menetas semua. Hal tersebut wajar dan bisa dijadikan pengalaman. Faktor yang menunjang telur bisa menetas semua juga bervariasi. Tidak hanya dari kualitas telur saja, tapi juga kondisi indukan, gizi makanan, lingkungan, tingkat kebersihan, dan masih banyak lagi faktor lain, eksternal maupun internal dalam penangkaran lovebird. Untuk waktu lovebird bertelur, biasanya burung lovebird bertelur tidak sekaligus langsung banyak. Telur pertama dengan telur kedua biasanya berjarak 2-3 hari. Proses burung lovebird bertelur cukup menyakitkan, seperti seorang ibu yang sedang melahirkan bayinya. Rata-rata telur lovebird berjumlah 3-4 butir. Namun ada juga lovebird dalam kondisi tertentu bisa bertelur lebih dari itu, yaitu 6-7 butir. Banyaknya jumlah telur tidak bisa dipastikan, kemungkinan karena faktor perawatan dan keberuntungan. Tips supaya telur lovebird menetas semua. Nah, sekarang kami akan membagikan beberapa tips agar lovebird menetas semua. Paling tidak ada usaha supaya telur di kandang teman-teman bisa menetas semua. Dan bisa, yang jelas telurnya harus isi semua ya. Pertama, yaitu kandang dan lingkungan yang nyaman. Pada saat proses pengeraman, ciptakan suasana kandang dan lingkungan yang nyaman untuk indukan lovebird yang sedang mengeram. Sebisa mungkin jangan terlalu ramai atau berisik di dekat kandang. Kalau kandang sudah nyaman, lovebird betina tidak akan keluar masuk glodok. Dia akan terus mengerami telur-telurnya. Mungkin indukan lovebird cuma keluar glodok untuk makan dan minum saja, kemudian masuk lagi untuk mengerami telur. Tingkat adaptasi lovebird menurut saya cepat, menjadikan lovebird tidak mudah stres, dan apabila Anda baru membeli yang sudah usia dewasa, sebisa mungkin lovebird tersebut harus disamakan dengan tempat sebelumnya, agar mempercepat proses adaptasi di lingkungan yang baru. Kedua, pakan bergizi dan berkualitas. Indukan burung lovebird membutuhkan pakan yang bergizi dan berkualitas. Berikan pakan-pakan bergizi sebelum kawin. Kalau untuk di Rahman AJB biasanya menggunakan pakan racikan sendiri, yaitu gabah beras merah, gabah Bangkok, millet, dan millet putih, jewawut, kuaci, kenari seed, dan juga 1 minggu sekali dikasih kangkung, ya secukupnya saja. Selain itu, berikan pecahan bata merah dan tulang sotong. Ada lagi yang tak kalah penting, yaitu minuman penyubur telur agar tidak infertil. Kalau burung sudah bertelur, tidak perlu diberi minuman tersebut. Kalau teman-teman ingin menggunakan vitamin seperti itu, silakan. Banyak vitamin-vitamin yang dijual di pasaran untuk di kandang Rahman AJB hanya menggunakan air putih saja tanpa menggunakan vitamin. Jadi teman-teman kalau misal mau memberikan minumannya vitamin, silakan saja. Banyak dijual di toko-toko online maupun toko-toko offline yang terdekat. Silahkan dicoba. Ketiga, makanan saat mengeram.
Pakan khusus saat lovebird mengerami telur seperti biasa, racikan yang ada dan masih sama seminggu sekali dikasih kangkung. Jadi teman-teman kalau misal mau melihat racikan pakan yang ada di Rahman AJB, silahkan simak video lain di channel YouTube-nya ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Yang keempat, jaga kebersihan kandang. Saat indukan burung lovebird sedang mengerami telur, kandangnya harus tetap dibersihkan. Paling tidak bersihkan kotoran di dasar sangkar, ganti pakan dan minum, dan bersihkan sisa makanan yang jatuh di sekitar area kandang. Sangkar yang kotor bisa berpotensi menjadi bibit penyakit. Selain itu, burung menjadi tidak nyaman dan sering keluar masuk glodok. Hal tersebut menjadikan proses mengerami telur tidak sempurna. Untuk di kandang Rahman AJB, biasanya pembersihannya 1 minggu sekali. Semuanya diganti pakan dan minuman. Pembersihan kotoran juga 1 minggu sekali. Semoga Anda bisa lancar ternaknya dengan menggunakan metode tersebut. Demikian beberapa cara agar lovebird Anda tingkat tetasnya tinggi. Silakan dicoba, kalau misal cocok ya dilanjut, kalau misal gagal silakan menggunakan metode lainnya. Karena ini hanya sharing saja yang terjadi di kandang Rahman AJB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird.